Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan ibu sampaikan hari ini dapat mudah kalian mengerti dan dapat kalian pahami, kemudian dapat kalian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di video pembelajaran ibu hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk adik pengetahuannya, itu adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan-gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan untuk adik keterampilannya, itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya untuk pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembelahan sel dan struktur organ reproduksi pada laki-laki. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur organ reproduksi pada perempuan. Nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, terutama pada organ reproduksi pada perempuan. Kemudian nantinya kita juga akan mengetahui struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian kita akan mengetahui proses pembentukan sel telur atau biasa disebut dengan oogenesis. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini dimulai dari organ reproduksi. Nah, kamu telah memahami organ reproduksi pada laki-laki kan? Nah, sekarang bagaimana organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan? Apakah sama dengan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Nah, untuk menjawabnya, ayo kita selesaikan aktivitas 1.2 berikut ini yang ada di buku paketmu di halaman 15. Silahkan dibuka buku paketmu di halaman 15. Kita disuruh melakukan kegiatan Ayo Kita Lakukan. Di sini kita disuruh melengkapi gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Silahkan dilihat gambarnya. Coba perhatikan dan pahami keterangan organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan yang terdapat pada tabel 1.2. Kemudian perhatikan gambar 1.6 tentang struktur organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dan lengkapilah nama organ-organ tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat pada tabel 1.2. Nah, jadi di sini kita disuruh menghubungkan antara gambar dengan tabel. Nah, jadi yang di tabel itu sudah sesuai sama yang digambar, tinggal kita masukkan apa saja nama-namanya dan apa saja fungsinya ya. Oke. Yang pertama itu yang A, itu adalah ovarium. Silahkan lihat gambarnya. Di sini ada yang A. Yang A itu adalah ovarium. Ovarium adalah struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Nah, dan berfungsi menghasilkan sel telur. Kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau biasa disebut dengan uterus tadi. Nah, kemudian ada yang C, itu adalah infundibulum. Nah,
Infundibulum adalah struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Kemudian yang D itu adalah rahim atau uterus. Rahim merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian lanjut ada yang E itu adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh pada saat kita menstruasi. Kemudian yang F itu adalah saluran yang vagina ya, yang F adalah vagina. Nah, itu adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim atau saluran tempat mengalirnya darah menstruasi dan tempat jalan lahir. Kemudian yang G atau yang terakhir itu adalah cervix. Nah, cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, setelah menyelesaikan aktivitas 1.2, tentunya kamu sudah memahami organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Lalu, apa saja sih fungsi dari masing-masing organ tersebut? Nah, ayo kita simak paparan ibu berikut ini ya. Nah, jadi anak-anak, seperti halnya alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki, alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin luar atau alat kelamin yang terletak di luar pada organ reproduksi wanita itu adalah vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kiri dan bibir yang kanan. Nah, kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau biasa disebut dengan vagina. Kemudian yang selanjutnya adalah alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Ovarium sendiri atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4x3x2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang biasa disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel telur atau sel-sel oosit atau calon telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan pada saat pubertas. Nah, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulannya sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Nah, selanjutnya sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau ke tuba Fallopi. Ya. Oke, saat ini kalian telah mengetahui bahwa jumlah ovarium yang dimiliki oleh perempuan itu ada 2 ya. Nah, sekarang apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Nah, tentunya mereka tidak melepaskan sel telur secara bersamaan ya tiap bulannya. Jadi dia melepaskan sel telur itu secara bergantian. Nah, kecuali kalau misalnya salah satunya diangkat melalui proses operasi, maka ovarium yang tinggal satu itu akan terus-menerus melakukan yang namanya proses ovulasi ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu fungsi lain dari hormon estrogen dan progesteron? Nah, hormon estrogen dan progesteron berperan mengatur siklus menstruasi. Hormon ini juga mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Nah, ciri kelamin sekunder tersebut antara lain membesarnya pinggul, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, kemudian berkembangnya payudara, semakin aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang dapat memicu timbulnya jerawat. Nah, jadi kalau misalnya kamu jerawatan, jangan khawatir ya, itu adalah sesuatu yang normal. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu saluran kelamin. Nah, saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur dan tuba Fallopi, uterus juga vagina.
Jadi ada berbagai macam ya di dalam saluran kelamin ini. Nah, yang pertama adalah saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum tadi, yang ditutupi oleh fimbriae. Nah, fimbriae nantinya akan menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi dari saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, pada saluran telur ini terjadi namanya fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Nah, sekarang kita masuk ke rahimnya atau biasa disebut dengan uterus. Nah, uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah fir yang terbalik. Secara normalnya rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim sendiri atau endometrium memiliki peranan dan pembentukan plasenta. Nah, plasenta ini merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangan. Nah, pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi atau siklus bulanannya yang akan dibahas pada pertemuan kita yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya vagina. Nah, vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Nah, vagina tersusun atas otot-otot yang elastis. Nah, kemudian dia juga dilapisi oleh yang namanya membran. Nah, yang disebut dengan selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dan jalan lahir bayi. Nah, pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi di otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi akan terdorong ke jalan lahir atau vagina. Pada bagian selanjutnya, kamu akan mempelajari gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada rahim dan beberapa organ reproduksi seorang ibu. Dengan demikian, kamu akan mengetahui betapa beratnya perjuangan ibu pada saat melahirkan. Oleh sebab itu, kamu harus selalu menghormati dan berbakti kepada ibumu. Nah, tahukah kamu bahwa selaput darah merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah? Selaput darah tersebut mudah sobek ya karena aktivitas yang membahayakan. Oleh sebab itu, kepada kamu yang perempuan selalu berhati-hati agar selaput darahmu tidak mudah rusak dengan cara tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Mungkin saat ini kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan? Nah, tentunya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perempuan dapat menjaga diri untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, terutama dari perbuatan tercela yang melanggar norma sosial dan agama. Kemudian sekarang kita masuk ke proses oogenesis. Nah, tahukah kamu apa sih itu oogenesis? Nah, oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam rongga organ yang biasa disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Nah, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Nah, tahukah kamu oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir loh. Nah, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta.
Nah, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Nah, sel telur yang matang akan diovulasikan dan dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di buku paketmu. Gambar 1.7 di halaman 19. Nah, pada gambar 1.7 ini, kamu dapat melihat bahwa dalam ovarium ini terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Nah, folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Kamu bisa lihat, dia dari kecil menjadi besar. Nah, bagaimanakah proses lebih lengkap pembentukan sel telur? Agar kamu dapat memahami lebih baik, perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Jadi anak-anak, oogenesis itu dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogenium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis dari sel induk telur atau oogenium akan dihasilkan sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Nah, yang bersifat haploid atau N dan 3 badan polar atau kolosit. Nah, agar kamu dapat dengan mudah memahami peristiwa oogenesis, perhatikan gambar 1.8. Silahkan kamu lihat gambar yang ada di bukumu. Nah, jadi anak-anak, seperti yang telah ibu jelaskan sebelumnya tadi, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan yang terjadi di dalam ovarium atau di dalam indung telur. Nah, ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga sudah mulai memproduksi sel telur. Jadi ketika seorang perempuan itu mengandung anak perempuan, maka janin yang bakal anak tadi, yang kelaminnya perempuan itu tadi sudah mulai memproduksi sel telur juga ya. Nah, saat janin bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Nah, sayangnya jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus-menerus berkurang sampai janin itu lahir. Nah, dari semula yang berjumlah 7 juta oosit primer tadi, semenjak dilahirkan oosit primer pada perempuan hanya tersisa 1-2 juta saja. Nah, sel-sel telur ini akan berhenti berkembang sementara sampai perempuan ini memasuki usia pubertas. Nah, setelah masa pubertas inilah oogonium akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi. Nah, dari 2 juta oosit primer yang ada hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Nah, folikel matang sendiri adalah kantung kecil yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur inilah yang kemudian akan dilepaskan ketika masa reproduksi. Dan perlu diketahui bahwa seiring bertambahnya usia perempuan, maka kualitas serta kuantitas ovum yang tersisa akan mengalami penurunan. Tapi jangan khawatir ya, karena semua ini adalah normal. Nah, anak-anak, oogenesis sendiri dimulai dengan adanya proses mitosis dan meiosis. Kamu kan sudah tahu apa sih itu mitosis? Nah, apa itu meiosis? Nah, ibu ingatkan lagi ya. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang akan menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogenium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer nantinya juga akan bermeiosis menjadi 2 bagian dan menghasilkan yang namanya oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lain tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma akan berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma ya.
Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami lagi yang namanya pembelahan meiosis yang kedua, yang akan menghasilkan ootit. Nah, badan polar pertama juga akan membelah lagi menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sperma. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang pembelahan sel dan organ reproduksi pada perempuan. Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari Ibu, kalian sudah mampu memahami tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada perempuan, ya. Kemudian Ibu harap kalian juga sudah bisa memahami organ apa saja sih yang ada di dalam tubuh perempuan. Nah, kemudian apa juga fungsi-fungsi organnya kalian sudah tahu. Kemudian Ibu harap juga kalian bisa mengerti bagaimana sih proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Nah, anak-anak, tak terasa waktu belajar kita telah selesai. Nanti tugas kalian akan Ibu share di WA dan Messenger. Dan semoga saja apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat mudah kalian pahami dan pengetahuan IPA kalian dapat bertambah lagi pada pembelajaran kita hari ini. Dan pesan Ibu agar kalian tetap menjaga kesehatan dan ikuti terus protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan keluar rumah jika tidak perlu. Dan yang terutama jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Ibu. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar IPA ya. Dadah.